Oke, halo semuanya, welcome back to William Tanto YouTube channel. Dan kali ini setelah kemarin, ya persis kemarin, karena itu kemarin tanggal 18 Juni dan sekarang tanggal 19 Juni 2022, saya sempat bikin video tentang remake tentang cara baca broker summary. Saya akan mencoba kali ini membuat contoh saham untuk latihan aja, dan kembali mengingatkan tidak untuk jadi rekomendasi ya, karena saya akan random picking, alias saham apa aja akan saya coba cek, mau yang trending kayak, mau yang enggak kayak ya. Dan karena itu, sifatnya hanya membuat Anda jadi ngerti, oh gitu cara bacanya. Tuh, tapi kalau misalnya lantas jadi rekomendasi, kalau Anda sendiri nggak yakin, mendingan jangan. Karena saya sendiri juga belum tentu mau sama saham-saham gituan, dan semua saham yang saya pilih, saya nggak punya posisinya di sana, gitu. Jadi saya benar-benar asal pilih aja, dan ya asal ya pokoknya intinya pemilihan secara acak, secara ngasal aja istilahnya, cuma untuk memberikan edukasi aja. Kalau nanti ada yang bilang, "Buktinya apa kalau nggak pegang?" Ya saya memang dari dulu kayak gitu, kalau saham yang saya pegang saya nggak mau orang tahu, kalau udah naik baru tinggal flexing doang gitu loh. Jadi kalau belum naik ngapain saya kasih tahu gitu kan. Nah, jadi yang saya akan pilih adalah beberapa saham yang mungkin udah naik, atau juga yang belum naik yang bisa jadi perhatian. Jujur sebenarnya saya tadi dapat komentar yang mana bisa saja jadi jawaban sih kayak begini, cuman saya punya kebiasaan di mana saya punya kesulitan itu. Kalau dikasih pertanyaan cuman gimana untuk SMTR kan, sebenarnya SMTR sendiri sudah jadi contoh sih, tapi kalau cuma gimana tuh, gimana nanya apaan gitu loh. Kayak kita ketemu orang, "Oh, ya gimana?" Ya jawabannya baik-baik aja. Apakah kalau saya jawab baik-baik aja itu menyelesaikan? Ya enggak kan. Jadi, ya mungkin ini jadi contoh, tapi saya nggak tahu apakah ini menjawab gimana dari pertanyaan dari siapa nih, Saswito Solo ini ya. Jadi, Eee, bila berkenan ya saya berkenan untuk bahas dari sisi broker summary, tapi apakah itu menjawab kebutuhan dia tentang gimana, saya nggak tahu. Yang pasti cuman sekali ini aja saya jawab, kalau next time pada gimana-gimana lagi ya saya nggak tahu lagi mau jawab apaan ya. Gimana itu kan banyak ya, kabar, trading plan, atau tanggal IPO mungkin ya kan bisa kita jadi jawaban. Oke, supaya tidak buang waktu kelamaan dan mungkin nanti juga agak-agak nggak enakin orang udah ngebahas pertanyaan, sampai katain doang lagi. Kita langsung aja bahas dari sisi broker summary-nya aja, kita lihat tuh SMDR-nya. Buat, disclaimer-nya buat yang punya posisi, jangan marah kalau ternyata misalnya kesimpulan dari saya, "Oh itu terdistribusi," gitu ya. Namanya juga main-main pakai broker summary kan, bisa aja salah gitu kan. Kan seperti yang saya bilang di video sebelumnya itu, bahwa broker summary nggak ada bedanya sama ini ya, eee, teknikal gitu-gitu ya, bahwa itu adalah data kemarin gitu. Kalau data yang baru istilahnya masih real time menurut saya itu mungkin akan lebih mudah untuk membahasnya. Cuma kan broker summary sendiri sekarang cuma bisa dilihat di sore hari. Ya, jadi kalau misalnya nggak bisa langsung kelihatan dan kita coba bahasin yang udah lewat, misalnya sial-sial saya bilang itu terdistribusi, ya nggak usah marah, distribusi sambil saham naik juga bisa kok, namanya fase markup itu. Jadi dinaikin sambil distribusi terus gitu. Nah, di sini saya akan ngebahasnya kombinasi developer summary dan kita cek ke teknikalnya. Seperti biasa saya mengingatkan bahwa bahkan di buku saya Banda Morgan Flash Technical pun saya menjelaskan bahwa di balik chart itu selalu ada aksi perdagangan yang bisa kita ambil kesimpulannya. Itu dibikin dengan akumulasi atau enggak. Bahkan saham-saham ARB aja bisa aja sambil ARB atau reject bawah itu diakumulasi. Ya, jadi one day kita akan coba cari contoh-contoh yang kayak gitu, tapi untuk sementara kita lanjut lagi ke SMPR-nya. Oke, ini per tanggal 17 ya, saya ambil 17, ini agak kan tanggal sekian ke tanggal sekian. Ini saya pakai Pos Pro 3 ya, punya Panin Sekuritas. Seperti yang saya bilang, saya suka dia tampilannya buyer seller kiri kanan lebih gampang aja, kalau kalau lurus ke bawah kan scrollingnya males. Udah gitu, ya jadi lebih kayak kayak ngeliat neraca aja gitu loh. Kena akunting dong gua. Oke, jadi tanggal 17 sampai dengan tanggal 19. Sebenarnya sama aja sih, karena 19 ini kan hari Minggu ya, jadi 17 itu hari Jumat, otomatis ketika saya go ya datanya cuma di tanggal 17 doang, stopnya di situ. Nanti kalau saya mulai 16, saya bisa harus ubah jadi 16, kalau nggak dia akan langsung gabungin 16 dan 17. Oke, SMDR ini kalau kita main-main top 5 dulu ya, 5.000 reseller 5.000, 3.000, berarti 8.000, ini 9.000, 10.000, dan 10.000 sekitaran sekian, kurang lebih 11.000. Ya, kalau kita main pakai metode top 5. Nah, kalau ini berarti 3.000, saya ambil angka depannya dulu aja, 3.000 tambah 2.000 kan 5.000, tambah lagi 7.000, 8.000, 8.000 sekian, which is distribusi. Ya, jadi ini menjawab kalau menurut saya SMDR ini distribusi. Kita coba intip ke chart-nya dulu ya.
Langsung aja kita ke trading view. Nah, kayaknya kejawab deh, nyambung deh. Ya, kalau kita per hari 17 kemarin, tanggal 17 maksud saya hari Jumat, ini bahkan walaupun kelihatannya ada naik nih, enggak malah ya, 0,0% ya, atau nolnya terlalu dikit kali ya, 0, sekian. Ternyata masih di bawah MA5 juga, dan secara tren kalau pakai MA5 20 sih patah ya. Pernah nggak sih ada patah lagi? Oh ada. Jadi nggak usah buru-buru ambil kesimpulan sih, distribusinya tipis juga tadi kalau lihat dari top 5-nya. Ya sayangnya aja kalau kalau pakai chart nih agak agak ngeri sih. Kenapa? Karena udah patah aja. Kalau lihat dari sini kan dead cross kan. Sedangkan dia dari 4 Februari itu golden cross terus kan. Bayangannya 900 ke 3.000. Kapan lagi ya kan? Hampir 4 kali lipat naiknya. Sekarang mulai patah. Kalau gitu kita coba lihat dari dia mulai patah di 15 Juni. Saya stop share dulu. Kita cek dari 15 Juni. Pakai tanggal 15 and then go. Dibilang distribusi sih kagak ya. Kalau kita main top 5 malah hampir sama rata. Tunggu. Ini kan 10.000 kan 20.000. Kita jadi acara belajar berhitung bersama WH, padahal WH sendiri sering salah hitung. Oke, 28.000 tambah 7.000 kan 35.000, kurang lebih ya, tapi antara 39.000 atau 40.000 lot gitu dari top 5-nya. Ini berarti 29 tambah 5, 34 tambah 5, 39. Masih gedean bayar sih, cuman ya gitu, akum tipis, distribusi tipis, jadi ujung-ujungnya kalau kayak gini kita lanjut ke tanggal 16, terpaksa guys. Saya juga bingung-bingung kalau saya ambil sehari-sehari. Biasanya sih saya langsung seminggu. Kita coba aja deh. Ini sebenarnya sih kalau sekilas saya langsung dapat kesimpulan sih. Ini ada broker-broker kayak gini nih yang sering muncul ya dari 15, kita langsung seminggu aja kan 13 ke 17. Kita iseng dan kalau emang distribusi seminggu kejawab sih. Bener nih ada yang masih akum terus konsisten. Saya suka sih kalau yang konsisten beli, cuma kalau konsistennya pas turun saya lebih demen. Ya mungkin sekarang juga termasuk konsisten pas turun sih. Ya kan? Coba di 17-nya deh. Masih ada nggak? Masih. Udah tahu kan yang saya tunjukin siapa gitu kan. Oke. Kalau kondisinya kayak gini, saya melihat memang fase markup sih yang sedang terjadi. Cuman emang udah kebanyakan yang cuman trading harian gitu. Nih kayak di sini di GP nih beli 117.000, jual 157.000. Nih broker PD beli 67.000, jual 73.000. Broker GR gue pakai aplikasinya lagi. Beli 21.000, jual 26.000. Broker NI juga, nih broker XC juga, siapa sih XC saya lupa. 41.000, jual 41.000, sisa cuma minus 32. Jadi volumenya sih tinggi, cuman kebanyakan yang kosong ya, yang kayak gini-gini kalau beli jual gede seharian ya nggak tahu menarik. Overall sih ini lebih kepada, ya saya setuju kalau dibilang ini ada distribusi walaupun nggak terlalu gede ya. Dapatnya dari mana? Kalau lihat dari netnya mungkin memang masih gedean buyer. Cuman walaupun gedean buyer secara netnya, ini banyak yang udah pada buang-buangan gitu loh. Yang kayak tadi saya bilang nih broker ini, terus ini juga, apalagi yang ini juga. Sedangkan dari sisi buyer, cuman broker CC doang nih. 76.000 jual 73.000 koma, jadi sisa 2.000-an. Jadi dari sisi buyer-nya juga nggak mau nahan terlalu kuat nih, apalagi nih beli total 98.000 jual 78.000 segini doang. Jadi kayak memang dasarnya cuma mau harian aja, tiap kali ada jual juga dijual, ada naik juga dijual-jualin. So kalau menurut saya biasanya akan langsung oper seminggu kalau udah hari Jumat gitu ya. Ini kesimpulannya untuk SMDR sih bukannya bagus-bagus banget, dan memang tadi dari chart juga ketahuan gitu kan, sudah dead cross juga. Coba kita buka lagi chartnya. Iya, ya walaupun volumenya agak-agak rapi sih. Maksudnya pas breakout kalau ada volume gede kan lebih cakep gitu kan. Kayak di sini, nggak juga sih. Kayaknya pertama kali naiknya baru kelihatan. Ini volumenya emang agak terlalu berantakan sih, ciri-ciri saham body market tuh kayak gitu. Banyak yang nge-spike. Luckily dia kemarin volumenya tipis. Paling saya cuma bisa saranin gini, kalau kondisinya kayak di saham ini ya, misalnya saya punya ataupun mau punya, saya sih minimal nunggu dia tembusin MA5 dulu deh, gitu kan. Ini kan udah berapa hari nih nggak bisa lewat MA5, ciri-ciri saham motornya kayak begitu. Ya udah gitu dia patah dari MA20 juga, dari sisi teknikal nggak bagus-bagus banget. Dan tadi kita lihat walaupun ada distribusi tapi kecil, dan itu disebabkan oleh
Banyaknya broker-broker yang atau pelaku pasar lah, kalau usah bilang broker lah kan nanti seolah-olah kesengajaan. Banyak pelaku pasar yang beli besar, jualnya juga besar di hari yang sama. Mereka aja cuma pengen trading harian di saham SMDR pada saat ini. Entah karena dulu ini barang berapa ratus perak doang, tiba-tiba jadi 3.000, orang jadi mulai ngeri-ngeri, saya juga nggak tahu. Saya nggak mau berisiko apa-apa, tapi kalau dari broker summary aja sebenarnya ada distribusi tipis, gitu ya. Lanjut, kita asal-asalan tembak aja yuk, Bumi yuk, kan lagi naik. Bumi Resource. Nah, chart-nya dulu aja, kenapa? Karena biar biar mungkin lebih jelas, nanti juga bolak-balik sih pasti. Kalau saya sih selalu pakai jurusnya gini, ini kan sideways sebelumnya, MACD mau naik. Nah, biasanya area-area ini banyak akumnya nih, kita coba lihat ya. Jadi kira-kira tanggalnya ada di 22 April 2022 sampai sampai 15 Juni. 22 April sampai 15 Juni. Kita stop share dulu. Kita pindah bumi. 22 April dan 15 Juni. Kenapa 15? Karena pas 16-nya kan baru breakout, itu pun masih false. Gimana saya bisa bilang ini akumulasi nih? Tunggu. Beli 17 juta, jual 55 juta, yang kayak gini-gini. Ya walaupun udah lebih oke nih kerja. Ya agak hati-hati lah kalau saya boleh bilang ke teman-teman di sini ya. Memang kelihatannya penggeraknya dikit banget nih. Dari yang distribusinya cuma berapa sih gitu. Ini kan kalau nggak salah satu layarnya bisa 31 broker nih. Sebelum di-scrolling gitu loh. Ini nggak nyampe 30 berarti kan. Kelihatannya sih distribusinya lumayan. Kalau naik berarti ya ini dia sedikit edukasi aja ya, saham yang naik sambil apa maksudnya yang kelihatannya naik tapi terdistribusi apakah selalu bahaya? Nggak juga. Kadang-kadang itu kondisi yang namanya di markup doang. Ya markup tuh wajar sih, namanya lu pasti mau jualan ya kan. Apa beli saham udah naik mau take profit ya kalau ada kesempatan jual ya jual gitu kan sambil naik sambil distribusi. Nah ini MG ini ketahuan tadi udah 5 jutaan ternyata barang dari tanggal 17. Jadi yang biasanya broker-broker yang bikin volatile gitu pergerakannya ya ketahuan lah. Jadi kalau menurut saya setelah tadi SMDR dan Bumi, saya tidak bisa bilang itu kondisi yang terakumulasi sih. Lebih kepada terlalu banyak yang iseng alias beli jual di hari yang sama. Dan kalau ditanya bisa ikut nggak? Kalau Anda tipikal yang lincah, sering jagain layar, ikut aja. Karena kalau saham di markup tuh kabar baiknya atau sisi positifnya adalah Anda gampang cari cuan. Tapi kalau misalnya lagi di markdown punya, walaupun Anda bilang diakumulasi, pasti nggak suka. Kenapa? Namanya juga markdown kan sengaja diturunin terus kan. Diturunin terus harganya, Anda pasti bete. Oke, saya kira 2 contoh saham dulu aja pada hari ini. In case nanti kalian suka dengan konten ini dan ada saham yang mau tanyain, boleh aja komen di bawah. Saya bisa aja buat ulasannya di vlog berikutnya. Dan tentunya saya selalu disclaimer gini ya, satu saya nggak pegang posisi. Kalau saya punya mungkin malah saya cuekin terang-terangan biar ketahuan sama kalian. Supaya saya nggak mau pom-pom orangnya. Ya terus keputusan yang saya dapat, misalnya itu diakumulasi atau distribusi, itu tidak boleh mempengaruhi keputusan jual beli Anda. Cek lagi Anda setuju baru lakukan tindakan, beli atau jual. Kalau enggak, cuekin aja, anggap aja saya cuma nyari view doang gitu ya, data tambahan doang lah, atau gitulah. Jadi pokoknya kalau misalnya dari Anda atau dari vlog saya selanjutnya, bisa saya buat dan Anda melihat, jangan lupa cek ulang sampai Anda dapat kesimpulan sepakat atau enggak barulah ada tindakannya. Kalau enggak, abaikan aja, anggap aja orang asal ngomong gitu ya. Karena pada mau itu topik yang cukup sensitif. Apalagi saya mengangkat kembali topik broker summary kan, untuk melihat dari akhir hari gitu loh. Guna nggak sih? Ya kemarin saya bilang, walaupun sekarang cuma itu di akhir hari, kita tinggal mengubah metodenya dengan mengikuti data di sore harinya. Kalau dulu real time ya, lu bisa langsung refresh mulu kan kelihatan gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa, akhir hari aja juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting ditingkatkan akurasinya. Kalau kayak saya tadi kan saya selalu kombinasi sama teknikal, supaya saya nggak sampai membuat kesalahan cuman kayak dulu kan saya pernah buat videonya tuh, modal broker summary doang trading bisa kan. Oh ini beli, ikut, ini beli, ikut, ini beli, ikut. Cuan sih akhirnya. Cuman dari sisi risk-nya terlalu bahaya. Bedanya itu karena ikut real time dia kelihatan muncul, saya ikut. Kalau sekarang lihatnya sore doang, strateginya harus diubah gitu. Jadi kalau
sore hari doang kelihatannya, ya bikinlah dengan kombinasi misalnya secara teknikal atau yang lain-lain yang memang momentumnya pas dan akurasinya jadi meningkat sehingga, resiko Anda cut loss jadi lebih sedikit. Tetap masih bisa dipakai kalau saya bilang sih, karena kadang-kadang saya sendiri juga masih pakai sih. Cuma video ini saya buat secara iseng aja karena sebenarnya ada sih berapa yang tadi DM sih di Instagram saya. Ya pada bilang, "Ya makasih ya udah remake lagi, udah lebih paham, tapi ada nggak contohnya gitu, mungkin cara bacanya?" Ya udah saya bikin aja mumpung ada waktu. So, oke, kira-kira itu aja, nanti, kalau ada pendapat silakan komen dan ribut di bawah. Dan kalau ada saham yang mau ditanyain, bisa dikirim juga di kolom komentar, kita bisa bahas kalau memang memungkinkan dibahas dan kalau saya ada waktunya ya. Kalau misalnya sampai lewat banget berapa hari, ya mendingan kita skip aja, daripada jadi omongan yang udah lewat doang, kalau misalnya nggak ada, it's okay. Baru saja video ini menjadi wawasan baru buat kalian semua. See you again.